Halo traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang sebuah indikator yang sangat keren ya, yaitu yang bernama Relative Vigor Index atau RVI. Sebuah osilator yang menurut saya sangat powerful, akan tetapi dia bisa dikategorikan sebagai salah satu osilator yang paling underrated ya. Akan tetapi menurut saya osilator ini lebih bagus dibanding stokastik ya. Apa alasannya? Jangan skip videonya, nonton sampai habis ya. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu ya. Aktifkan loncengnya sehingga setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Oke, sebelum kita belajar bersama bisa tolong klik tombol like dulu dong agar saya lebih semangat nih. Oke ya, Anda juga semangat ya. Oke, baik, kita akan mulai saja materinya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja materinya. Kita langsung aja plot indikatornya ya, plot osilatornya. Kita insert indikator karena dia masuk di keluarga osilator. Jadi kita pilih osilator dan di sini kita bisa memilih Relative Vigor Index ya. Kita pilih aja Relative Vigor Index dan kita biarin settingannya default, kita tidak mengubah apapun ya. Jadi periodenya itu default 10, kita biarin aja, kita klik OK ya. Oke, ini adalah tampilan dari RVI ya atau Relative Vigor Index ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kita sekarang akan bahas dulu. Jadi apa sih relatif RVI itu dia digunakan untuk mengukur apa ya? Ini penting agar nanti Bapak Ibu pada pembahasan selanjutnya itu bisa memahami logikanya ya. Jadi secara singkat saja RVI ini adalah sebuah osilator yang fungsinya itu untuk mengukur kekuatan sebuah momentum ya. Seperti itu. Itu adalah pengertian singkatnya ya. Nah, kalau kita melihat RVI ya yang di bagian bawah ini ya Bapak Ibu, seperti apa cara membacanya, cara penafsirannya itu seperti osilator pada umumnya ya, yaitu orang menggunakannya sebagai indikasi wilayah overbought dan oversold ya. Nah, karena RVI ini adalah dia termasuk sebuah osilator yang unbound, artinya dia tidak punya range ya, seperti misalkan RSI atau stokastik itu kan punya range ya. Jadi kalau RSI itu range-nya antara 70 dan 30, kalau stokastik itu antara 80 dan 20, akan tetapi RVI ini tidak punya range ya. Jadi dia hanya punya satu garis aja sebagai patokan, yaitu garis 0 yang ini ya Bapak Ibu, garis 0 yang di tengah ini yang dia berfungsi sebagai median ya, pembagi antara wilayah overbought dan oversold ya, seperti itu. Jadi singkat, sangat sederhana sekali pemakaian RVI ini. Sekali lagi, kalau dia berada di area di atas 0 itu dia dibaca sebagai overbought, sedangkan kalau dia berada di bawah 0 itu dia dibaca sebagai oversold. Baik, sekarang kita akan langsung saja bahas sinyal yang dihasilkan oleh RVI ini ya. Oke, jadi seperti semua osilator pada umumnya atau tool apapun ya Bapak Ibu semua, kita tidak boleh menggunakan RVI ini sebagai tool tunggal. Artinya apa? Kita harus menambahkan tool tambahan untuk filternya ya. Dan kali ini seperti biasa saya akan menambahkan filter favorit saya, yaitu EMA 200 ya. Jadi kita akan langsung masukin aja moving average 200-nya ya, exponential moving average 200 kita masukkan sebagai filternya ya, seperti itu. Ini yang berwarna merah ini adalah EMA 200-nya ya, yang berfungsi sebagai filter. Artinya adalah ketika harga bergerak di bawah EMA 200 itu menunjukkan tren yang bearish dan kita hanya mau sell. Sebaliknya kalau harga bergerak di atas EMA 200 itu artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari open posisi buy ya. Oke, seperti itu. Nah, saya akan singgung dulu dua macam sinyal ya yang bisa dihasilkan oleh RVI ini, yang menurut saya adalah dua sinyal yang menurut saya ya itu paling keren dan paling oke kualitasnya ya. Pertama adalah yang disebut dengan sinyal crossover. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan sinyal divergence ya. Ini pasti teman-teman sudah sering dengar kalau yang biasa rajin nonton video saya ya. Oke, kita akan mulai saja dengan sinyal yang pertama, yaitu sinyal crossover.
Oke, Bapak Ibu semua, sekarang saya akan memberikan contoh ya seperti apa sinyal crossover pada RVI ini. Kalau Anda melihat ya, ini adalah chart EUR/USD di H1 ya Bapak Ibu, tapi tentu saja osilator ini bisa digunakan di pair apapun ya, di di forex, di saham, di kripto dan lain sebagainya ya. Ini osilator ini bisa digunakan di pair apapun ya, instrumen apapun, dan tentu saja di time frame apapun. Akan tetapi menurut saya lebih bagus sih osilator RVI ini digunakan lebih ke time frame yang lebih pendek ya. Akan tetapi kalau digunakan di time frame yang besar juga saya kira tidak masalah ya. Itu nanti tergantung preferensi pribadi kita saja ya. Oke, balik lagi, ini adalah chart EUR/USD di chart H1 ya. Oke, sekarang kita akan mencari sinyal crossover yang dihasilkan oleh RVI ya Bapak Ibu semua. Oke, kita melihat di chart ini trennya sedang bullish ya. Trennya sedang bullish, filternya yaitu EMA 200 itu sedang bergerak di bawah harga, artinya harga bergerak di atas EMA 200 yang mengindikasikan suatu kondisi bullish dan kita hanya mau open posisi buy ya. Nah, di mana kita akan open posisi buy dan apa fungsi RVI dalam menghasilkan sinyal bagi kita untuk melakukan buy. Sekarang kita ini kan sedang bahas sinyal crossover ya Bapak Ibu semua. Jadi begini, syarat atau kriteria sinyal RVI untuk sinyal buy ya, itu adalah syaratnya Bapak Ibu semua, RVI ini dia harus berada di wilayah oversold ya. Jadi dia pertama syaratnya dia harus ada di bawah level 0 ini ya, seperti ini. Itu adalah syarat yang pertama untuk posisi atau sinyal buy. Kriteria yang kedua yaitu triggernya adalah kita melihat di sini ya Bapak Ibu, garis hijau itu dia memotong garis merah ke arah atas ya, seperti itu, dan ini sekali lagi terjadi di wilayah oversold. Nah, ketika terjadi crossover inilah ya, ketika garis hijau ini dia memotong garis merah ke arah atas, disinilah sinyal buy kita muncul ya. Jadi ini adalah triggernya. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, di area ini adalah tempat kita melakukan open posisi buy-nya ya, seperti itu. Stop loss-nya di mana Pak Setio? Stop loss-nya itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu, itu tergantung dari style dari masing-masing kita ya. Karena begini Bapak Ibu semua, kalau misalkan katakanlah kita buy di sini, ya kan, kita buy di sini ketika dia crossover, ya kan, kita buy di sini, stop loss-nya itu logikanya ya Bapak Ibu, stop loss-nya itu diletakkan di bawah daripada last swing low-nya ini. Ini adalah last swing low-nya ya Bapak Ibu, ini adalah last swing low-nya. Jadi kita bisa meletakkan stop loss kita itu di sekitar sini ya, jadi di sekitar area-area sini ya. Nah, saya katakan tadi tergantung dari style masing-masing kita dalam meletakkan stop loss. Itu kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ada misalkan kalau saya itu suka, karena saya suka menggunakan risk reward ratio itu yang 1:1, maka saya suka memberikan buffer yang agak lebih gede ya. Jadi saya nggak akan taruh stop lossnya mepet-mepet di sini ya, dan saya memang tidak menyarankan seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini soal style aja ya, seperti itu. Tapi kalau saya tidak menyarankan kita meletakkan stop loss itu yang terlalu mepet. Kenapa? Karena market itu ya whipsaw itu sering kali terjadi ya Bapak Ibu semua, dan oleh karena itu kita harus memberikan buffer yang agak lebih gede ya. Jadi kalau saya akan taruh stop lossnya itu di sini misalkan. Nah, saya akan taruh stop lossnya itu di sini ya. Jadi misalkan ini kan entry kita di sini ya Bapak Ibu, misalkan entry kita di sini ya kan. Stop loss saya itu yang saya suka itu saya taruh di sini ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang protes, waduh Pak Setio ini terlalu gede Pak stop lossnya Pak. Iya kan, saya biasanya taruh itu di sini. Saya biasanya tipe trader yang taruh itu sedikit aja di bawah last swing low-nya ini di sini. Ya nggak apa-apa juga ya Bapak Ibu, itu pilihan pribadi masing-masing aja. Akan tetapi menurut saya kalau Anda tipe trader yang biasa memang meletakkan stop loss itu sangat mepet di bawah swing low-nya ini,
apa namanya, menurut saya risk reward rasionya harus gede ya. Itu adalah kompensasinya ya. Kalau misalkan Anda taruh stop lossnya di sini, risk reward rasio Anda tuh harus gede. Jadi kalau misalkan targetnya stop lossnya itu katakanlah 20 pip gitu ya, target Anda itu harus minimal 1/2 atau 1/3 ya, 1/3 lah ya kan. Jadi kalau stop lossnya 20 pip, targetnya tuh harus 60 pip ya. Kenapa? Karena Anda akan sering kena stop loss-nya ya. Anda akan sering kena stop loss-nya karena market itu memang sering mengalami whipsaw yang seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau misalkan saya pribadi, saya akan taruh apa namanya stop loss-nya itu jauh di bawah sini ya. Kalau misalkan ada yang protes, wah Pak, stop loss-nya itu ke terlalu besar ya, apa namanya, lot size-nya dikecilin ya Bapak Ibu. Pertama, lot size-nya dikecilin, dan yang kedua tentu saja kita kan ini kan trennya sedang bullish ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita bisa pasang target itu lebih besar ya. Kenapa? Karena trennya lagi bullish. Oleh karena itu dengan risk reward 1/1, kita nggak perlu khawatir ya. Kita nggak perlu khawatir bahwa stop loss kita terlalu banyak dan sebagainya ya. Dengan catatan sekali lagi, lot size-nya tuh harus kecil ya. Oke Bapak Ibu, jadi itu adalah apa namanya, sinyal yang crossover ya, sinyal yang crossover. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu semua. Tadi ini tentu saja berkaitan dengan definisi ya, definisi dari RVI itu bahwa dia adalah suatu osilator atau indikator yang mengukur momentum ya. Jadi logikanya itu di mana sih Pak Setio? Kenapa kita harus buy ketika garis hijau ini dia memotong garis merah ke arah atas? Logikanya di mana ya? Dan sekali lagi di setiap video-video saya selalu menekankan logika ya. Anda harus paham logika dari segala sistem trading apapun yang Anda pelajari ya. Anda harus paham logikanya. Nggak bisa asal tahu crossover Anda buy, Anda sell, tapi Anda nggak tahu logika di baliknya. Nah, itu jangan ya. Nah, logikanya itu begini Bapak Ibu semua. Karena RVI ini dia mengukur kekuatan momentum, kita itu kan sebenarnya begini loh ya. Ini kan trennya lagi bullish ya. Nah, di area ini Bapak Ibu dia mengalami koreksi ya, dia mengalami koreksi bearish ke sini. Nah, harapannya adalah koreksi ya bearish yang dari sini ini setelah harga masuk ke wilayah oversold ini ya, setelah garis hijau ketika garis hijau ini memotong garis merah ke arah atas, itu harapannya adalah momentum koreksi bearish yang di sini ini sudah mulai kehilangan kekuatan ya. Itu logikanya ya Bapak Ibu semua. Jadi kenapa itulah alasan kenapa kita melakukan buy ketika garis hijau itu dia memotong garis merah ke arah atas di area oversold ya. Kenapa? Karena momentum bearish yang dari sini ini diperkirakan, diasumsikan itu sudah mulai kehilangan kekuatannya, dan tren bullishnya itu diprediksi akan kembali mendominasi ya. Itu adalah logikanya ya Bapak Ibu semua. Nanti kalau logika sell itu tinggal dibalik aja ya. Seperti itu ya. Dan ini di sini ada contoh yang kedua juga ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh yang kedua juga ya, dimana di sini harga bergerak di apa namanya area oversold ya kan, kemudian garis hijau memotong garis merah ke arah atas, dan di sini kita apa namanya di area sini kita melakukan open posisi buy ya. Dan di sini contoh yang bagus ya Bapak Ibu semua. Misalkan di sini ya, misalkan di sinyal yang ini kita kan buy-nya katakanlah di area ini ya kan. Kita buy-nya di area ini, dan swing low terakhirnya itu kan ini ya. Last swing low-nya itu kan ini. Kalau Bapak Ibu kita meletakkan stop loss kita terlalu mepet, misalkan sedikit aja di bawah swing low-nya, kita udah kena di sini. Ya, di sini kita udah kena, ya kan? Itulah kenapa alasannya Bapak Ibu market itu sering terjadi whipsaw seperti ini sebelum kemudian dia naik ya. Nah, ini kita akan sangat menyesal sekali kan ketika dia hanya muncrat ya, hanya muncrat sedikit aja di sini, aduh stop loss kita kena langsung, baru aja stop loss kita kena langsung dibawa ke atas ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak suka pasang stop loss itu terlalu mepet ya. Jadi sekali lagi saya lebih suka memasang stop loss yang agak lebar di bawah sini ya, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Akan tetapi ini tergantung dari kita masing-masing lah ya. Kalau misalkan ada yang suka, wah nggak mau Pak, saya hanya mau pasang di sini aja deh, nggak apa-apa mepet-mepet
di last swing low-nya itu, ya itu terserah, tergantung dari style kita masing-masing aja ya. Oke, jadi mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham, gampang aja. Jadi ini sekali lagi ini adalah sinyal crossover-nya, yaitu kita buy ketika RVI itu ada di wilayah oversold dan garis hijau memotong garis merah ke arah atas ya. Oke, kita akan coba contoh yang bearish ya, Bapak Ibu semua. Baik, ini adalah contoh sinyal crossover yang bearish ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita melihat di sini harga bergerak di bawah EMA 200-nya, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau sell ya. Kita sell di mana? Kita sell di sini, Bapak Ibu, ketika ini RVI-nya ini dia ada di wilayah overbought dan garis hijau memotong garis merah ke arah bawah ya. Dan disinilah kita sell ya. Kira-kira di sini kita melakukan open posisi sell dengan stop loss sekali lagi di atas daripada last swing low-nya ini. Swing high ya. Ini adalah swing high-nya dan stop loss-nya kita letakkan ya kira-kira di sini ya, seperti itu ya. Gampang ya Bapak Ibu semua, sama aja tinggal dibalik logikanya dengan yang posisi buy atau yang dalam trend bullish tadi ya. Jadi jadi kita tuh sell tuh di sini ya Bapak Ibu kalau kita pakai RVI. Jadi kita tuh sell di sini. Nah, di sini ya 1 ya, 2. Pokoknya ketika terjadi crossover ya, ini kan namanya sinyal crossover ya, di area-area sini kita melakukan open posisi sell ya. Oke, mudah ya, gampang ya, gampang. Tapi jangan nanti di market itu pasti akan susah ya Bapak Ibu semua. Jangan dianggap nanti ini contoh aja ya, contoh nanti di market itu pasti keadaan akan lebih susah ya. Mental kita itu benar-benar diuji di market, tapi secara teknis inilah yang bisa kita lakukan dengan RVI. Baik, kita sekarang akan membahas tentang sinyal tipe yang kedua ya, yaitu divergence atau RVI divergence ya. Kita mulai dengan bullish divergence dulu ya Bapak Ibu semua. Seperti yang Anda lihat di chart yang ada di monitor ini, kita melihat divergence itu adalah suatu kondisi di mana harga ya, pergerakan harga itu berlawanan dengan pergerakan osilator, dalam hal ini adalah RVI. Dalam contoh kali ini kita melihat ya Bapak Ibu semua, harga itu di sini dia membuat lower low ya. Sebaliknya RVI-nya itu dia membuat higher low seperti ini ya. Nah, kondisi di mana harga dan osilator bergerak berlawanan ini disebut dengan divergence. Dalam contoh ini yang terjadi adalah bullish divergence ya. Kita melihat di sini RVI-nya itu dia naik tapi harganya itu turun. Dalam kondisi yang seperti ini, maka tindakan atau action yang kita ambil adalah open posisi buy ya. Jadi ketika kita melihat RVI-nya ini dia bergerak naik tapi harganya bergerak turun, maka pada crossover, nah kita ini tetap pakai crossovernya ya Bapak Ibu semua. Pada crossover artinya ketika pada titik yang kedua ini ya, puncak yang kedua yang lebih tinggi pada RVI ini, garis hijau memotong garis merah ke arah atas, itulah tempat di mana kita melakukan open posisi buy ya. Untuk stop loss dan target sama prinsipnya dengan sinyal yang crossover tadi ya. Sekarang kita akan melihat contoh bearish divergence ya Bapak Ibu semua, kebalikan dari bullish divergence tadi. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu pada harga itu dia membuat higher high ya. Jadi ini harganya itu naik membuat higher high. Tapi sebaliknya RVI-nya itu justru dia bergerak turun membuat lower high ya. Jadi kebalikannya. Nah, sinyal yang dihasilkan otomatis adalah sinyal sell ya. Jadi kita melakukan open posisi sell ketika apa? Ketika setelah terkonfirmasi bahwa RVI-nya ini dia bergerak berlawanan dengan dengan harganya ya, dia membentuk lower high. Ketika garis hijau memotong garis merah ke arah bawah, maka itu adalah trigger buy kita. Oke, sekarang kita akan bahas ya Bapak Ibu, kenapa saya menganggap RVI ini lebih bagus dibanding stokastik ya. Pertama, saya ingin menekankan dulu bahwa ini tentu adalah pendapat saya pribadi, subjektif ya. Anda boleh setuju, boleh tidak, bebas aja ya. Akan tetapi menurut saya RVI ini lebih bagus dibanding dengan stokastik. Kenapa? Alasannya adalah menurut saya RVI itu secara umum ya dia lebih mulus ya Bapak Ibu semua dibandingkan dengan stokastik, yang artinya apa? Sebaliknya stokastik itu dia terlalu banyak menghasilkan noise ya. Itu alasan kenapa saya menganggap RVI ini lebih bagus ya dibanding dengan stokastik. Saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu semua contohnya. Kalau kita melihat ini ya Bapak Ibu semua, kalau kita melihat RVI ini ya,
kita melihat RVI ini dia relatif sangat mulus dalam memberikan sinyal ya. Seperti tadi kita tahu ini adalah sinyal crossover ya. Di mana garis hijau memotong garis merah ke arah bawah, ini menghasilkan sinyal sell ya, seperti itu. Sebaliknya kalau kita melihat stokastik ya Bapak Ibu semua, sebenarnya dia sama saja menghasilkan sinyal yang sell ya. Jadi sinyalnya itu sama, yaitu sinyal sell. Akan tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu stokastik di sini ya, itu dia lebih keriting ya. Dia lebih keriting kalau istilah saya ya. Kalau kita bandingkan dengan RVI ya Bapak Ibu, kita melihat dia sekali pukul aja ya. Jadi dia sekali pukul aja, misalkan dari sini ya kan dia des ya kan, dia naik, kemudian dia di sini juga sekali pukul aja des begitu ya kan. Akan tetapi kalau kita melihat stokastik di sini dia keriting ya. Jadi dia motong atas, motong bawah, das des gitu ya. Jadi kita bingung ya, kita ini lebih keriting. Kenapa? Ini memang karena menurut saya stokastik itu termasuk satu oskilator yang dia itu terlalu sensitif menurut saya ya. Oleh karena itu dia banyak menghasilkan noise, dan itu saya nggak suka ya. Saya nggak suka. Saya lebih suka petunjuk-petunjuk teknikal yang dia lebih mulus, tidak terlalu menghasilkan banyak noise ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita melihat di sini RVI-nya itu dia relatif lebih mulus ya kan. Dia di sini dia motong sekali, kemudian di sini dia juga motong sekali ya. Akan tetapi kalau kita melihat stokastik, kita melihat di sini dia melakukan beberapa kali perpotongan ya, crossovernya itu dia beberapa kali terjadi. Oleh karena itu di sini sering membuat kita itu bingung dan juga pastinya ragu dalam trading. Akan tetapi kalau kita melihat RVI-nya ini kan mulus ya, jadi kita tuh lebih pede gitu loh ya kan. Oke, di sini belum ada crossover, ya udah kita tunggu dulu. Akan tetapi kalau di stokastik ini terjadi terlalu banyak noise ya, terlalu banyak crossover yang terjadi ya. Jadi sekali lagi RVI itu lebih mulus. Di sini juga misalkan ya Bapak Ibu semua, di sini ini contoh lagi ya Bapak Ibu. Kita melihat di sini RVI itu lebih mulus ya. Jadi dia dia motong sekali ke bawah, kemudian dia motong sekali ke atas Nah, mulus gitu ya. Akan tetapi kalau kita melihat stokastik ini sekali lagi lebih keriting ya. Jadi dia lebih banyak nabrak sana nabrak sini, cross sana cross sini ya, motong ke atas, motong ke bawah dan lain sebagainya, yang menghasilkan terlalu banyak noise ya. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti kenapa saya mengatakan bahwa RVI ini lebih bagus dibanding dengan stokastik. Yang sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju ya. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan jika memang bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.